Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi terkait regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Sebelum kita lanjut ke regresi linear sederhana, maka terlebih dahulu saya akan mereview apa itu analisis regresi linear. Analisis regresi linear dalam statistik digunakan untuk menguji atau mengukur pengaruh antara satu atau lebih variabel penyebab atau yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Jika rekan-rekan semua suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan support dengan cara klik like, share jika bermanfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran terbaru lainnya. Terima kasih. Sebelum kita ke pembahasan regresi linear sederhana, maka terlebih dahulu kita perlu memahami perbedaan antara regresi dan korelasi. Karena kadangkala kita bingung terhadap perbedaan antara regresi dan korelasi. Di dalam korelasi, misalnya saya memiliki perubahan X dan Y, kemudian X1 dan Y. Di sini saya ingin melihat hubungannya antara dua perubahan ini, apakah kuat atau lemah. Di dalam korelasi kita bisa lihat pada koefisien korelasinya, yang mana semakin mendekati rentang min 1 atau 1 maka korelasinya kuat. Namun ketika mendekati 0 maka korelasinya lemah. Kemudian di sini kita bisa lihat regresi ya. Misalnya saya mempunyai perubahan X1, X2 dan Y. Di sini saya tidak hanya melihat hubungannya saja, tetapi juga saya melihat pengaruhnya antara X1 dan Y, X2 dan Y. Di dalam regresi kita bisa lihat pada bentuk persamaan regresinya seperti itu. Jadi korelasi ini menunjukkan hubungan antara dua perubahan, sedangkan regresi ini menunjukkan pengaruh dari perubahan tersebut seperti itu. Kemudian di dalam analisis regresi linear terdapat dua jenis, yakni regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kita akan fokus ke regresi linear sederhana. Di dalam regresi linear sederhana terdapat variabel X sebagai variabel prediktor dan variabel Y sebagai variabel respon. Variabel prediktor ini mempengaruhi ke variabel respon atau Y. Variabel prediktor bisa juga disebut sebagai variabel independen dan variabel respon bisa juga disebut sebagai variabel dependen. Ini adalah ilustrasi dari regresi linear. Ini adalah diagram kartesius di mana terdapat sumbu Y dan sumbu X. Kemudian di sini kita bisa lihat ada 8 titik amatan atau titik plot. Kemudian di sini kita bisa lihat persamaan regresi pada garis linearnya. Seperti itu. Harapan kita ingin melihat titik plot ini mendekati garis linear seperti itu. Kemudian garis putus-putus ini disebut beta 1 atau slope. Kemudian ini jarak ini disebut sebagai beta 0 atau intercept seperti itu. Kita fokus pada titik plot amatan ini ya, karena ini menjauh pada garis linear. Ketika amatan mendekati persamaan dari garis linear ini, maka nilai pendukaan mendekati nilai yang sebenarnya. Seperti itu.
Kemudian di sini saya akan menyusun model dari persamaan regresi liniernya. Nah, ini terdapat garis putus-putus ya. Ini adalah nilai pengamatan Y untuk XI, seperti itu. Kemudian garis putus-putus ini ialah nilai harapan untuk Y ke XI, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat persamaannya, di mana nilai harapan Y ke XI ini mengikuti persamaan ini ya, yang kita ambil beta 0 ditambah beta 1 dan XI, seperti itu. Dan ini, jarak ini disebut sebagai epsilon atau error atau galat. Epsilon I ya, seperti itu. Sehingga dapat disusun model persamaan regresinya, yakni YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI dan epsilon ditambah epsilon I, seperti itu. I ini adalah amatannya ya, seperti itu. Kemudian ini adalah persamaan regresi linear sederhana, di mana YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dan XI ditambah epsilon I. Di mana Y ini adalah variabel respon untuk amatan ke I, beta 0 ini adalah intercept atau konstanta, beta 1 ini adalah parameter regresi atau koefisien regresi, kemudian X ini adalah variabel independen, dan epsilon ini adalah error atau galat pada amatan ke I. Ini adalah uji asumsi regresi. Di dalam regresi linear harus memenuhi uji asumsi regresi, di mana untuk uji asumsi regresi ini adalah uji asumsi klasik yang berbasis ordinary least square atau OLS atau metode kuadrat terkecil. Di dalam uji asumsi klasik regresi ini tidak semua uji asumsi digunakan, tergantung data dan model penelitian dari peneliti. Untuk uji asumsi klasik pada model regresi linear sederhana menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun, ketika kita menggunakan data primer, maka hanya uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi ini ketika kita menggunakan data sekunder. Kemudian ketika kita mempunyai model regresi linear berganda, maka tinggal ditambah uji multikolinearitas, seperti itu. Nah, ini adalah studi case yang akan kita terapkan untuk menguji model persamaan regresi linear sederhana, di mana kita akan menguji pengaruh return on equity (ROE) terhadap fresh earning ratio pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi, seperti itu. Ini adalah uji hipotesis yang akan kita gunakan. Dalam uji hipotesis untuk regresi linear sederhana hanya menggunakan uji parsial. Uji parsial digunakan untuk menguji masing-masing koefisien pada variabel X. Tujuannya adalah untuk melihat apakah masing-masing variabel prediktor atau X berpengaruh signifikan terhadap variabel respon atau Y. Uji parsial menggunakan uji T. Uji T digunakan untuk menentukan apakah return on equity atau ROE berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio atau FER. Sebelum menguji data secara statistik, maka perlu untuk merumuskan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 ini adalah ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap FER, HA, ROE berpengaruh signifikan terhadap FER.
dalam kriteria pengambilan keputusan atau kriteria uji, terdapat dua hal, yaitu dengan membandingkan antara t-value dengan t-table dan dengan tingkat signifikan. Jika dengan membandingkan antara t-value dengan t-table, jika t-value-nya kurang daripada t-table, maka H0 itu diterima. Jika t-table lebih besar daripada t-value, maka H0 itu ditolak. Dengan tingkat signifikan, jika signifikan itu lebih besar daripada 0,5, maka H0 itu diterima. Jika tingkat signifikannya kurang daripada 0,05, maka H0 itu ditolak. Ini adalah uji asumsi klasik untuk uji normalitas, di mana dalam menggunakan uji normalitas ini kita bisa menggunakan dua metode, bisa menggunakan secara metode grafik dan bisa menggunakan secara metode statistik. Jika menggunakan metode grafik, terdapat dua item, yaitu bisa menggunakan norma p-plot atau histogram. Jika menggunakan metode statistik, bisa menggunakan Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Saville-Warwick, Jacquet-Bera, Lilliefors gitu. Namun tidak semua item ini terdapat pada aplikasi SPSS saja ya, seperti itu. Misalnya Jacquet-Bera pada software yang lain seperti itu. Nah, ini adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi normalitas ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid, seperti itu. Dasar pengambilan keputusan: jika data menyebar sekitar garis diagonal atau garis linear, menunjukkan pola distribusi normal, yang berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas, seperti itu. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau garis linear, maka menunjukkan pola distribusi tidak normal, yang berarti model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, seperti itu. Nah, ini adalah uji asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas. Sama dengan uji normalitas, bisa menggunakan dua metode, apakah secara metode grafik ataukah secara metode statistik. Jika menggunakan metode grafik, bisa menggunakan scatter plot. Jika menggunakan metode statistik, bisa menggunakan Glaser test, Pak test, Wet test, Goldberg, Quant test, Welsbagan, dan korelasi Spearman, seperti itu. Kemudian ini adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan antara varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya itu tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya, jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang berbentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebur, kemudian menyempit, maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Jika terdapat pola-pola yang tidak jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian ini adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini ketika kita menggunakan data sekunder. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya, seperti itu.
Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusannya. Terdapat 5 item seperti itu. Oke, cukup sekian terkait konsep regresi linier sederhana dan uji asumsi klasik yang akan kita gunakan pada model regresi linier sederhana. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan ke aplikasi SPSS-nya seperti itu. Cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.